Halo teman-teman, selamat pagi, salam sehat. Jumpa lagi bersama Agung Raka. Oke, ini saya sedikit ingin berbagi buat teman-teman semua tentang bonsai kelapa. Ini adalah bonsai kelapa landscape yang saya buat, dan sudah 5 bulan lebih saya tidak pernah menyayat, atau lebih tepatnya saya biarkan saja seperti ini. Dan salah satunya ini barusan saya buka. Kenapa saya buka? Saya ingin mengganti ke pot kendi atau ceret, atau biar lebih cantik. Karena menurut saya di sini hidupnya kurang begitu bagus, walaupun ini subur, tapi posisinya kurang bagus teman-teman. Saya akan angkat buat teman-teman lihat. Ini saya sudah cabut tadi, dan saya akan pindahkan ke pot yang lebih cantik. Bagaimana proses penanamannya dan media-media yang saya akan gunakan, nanti langsung kita cek. Oke, ini kita mempercantiknya dengan sepatu baru, pot baru. Oke, ini media nanti yang saya akan gunakan. Media apa nanti saya akan jelaskan juga di sini. Oke. Oke teman-teman, ini medianya yang saya pakai. Kemudian juga saya menambahkan dengan media aslinya yang saya ambil dari pot tadi. Kemudian ini serabut kelapa. Ini saya gunakan agar tetap lembab dan bisa menyimpan air, dan juga merangsang akar karena drainasinya bagus dan penyimpanannya air juga sangat bagus. Kemudian media berikutnya ini saya menggunakan pupuk kandang ya, dan juga saya menggunakan untuk perangsang pertumbuhan dan anti stres. Saya menggunakan NPK tawon Superstar 16 bagus. Kemudian saya menggunakan pot ini teman-teman. Ini sudah tidak asing lagi, sudah beberapa video saya sudah menggunakan ini juga. Kebetulan bahan yang akan saya pindahkan ini cocok untuk menggunakan pot ini teman-teman. Kemudian di sini juga saya menggunakan tisnya. Kemudian di sini ada cutter yang untuk memotong atau menyayat. Oke, ini semua bahan-bahannya teman-teman. Kita langsung ke proses penanamannya teman-teman. Oke, proses pertama saya harus mengambil serat-serat ininya biar lebih bagus. Oke teman-teman, ini seperti ini aja, sudah cukup. Nanti kita masukkan ke dalam potnya. Oke, langkah pertama kita menggunakan pot ini. Kemudian saya akan memasukkan serabut kelapa dalam, agar drainase sangat baik. Kemudian ini juga akan membantu sebagai pelembapan di bagian dalam. Kemudian yang kedua saya menggunakan
ini teman-teman sedikit ya ke dalam bagian dasar. Kemudian step berikut saya menggunakan pupuk dalam. Jangan terlalu banyak menggunakan pupuk kandang karena bisa fatal. Fatal itu adalah biasa menutup lubang drainase di bagian bawah ketika semakin padat. Oke, berikutnya ini bahannya. Sebelum saya menanam, saya ingin sedikit membersihkan pelepah-pelepah yang sudah kering agar lebih gampang sebelum saya menanam. Oke, langsung kita ke penyayakan. Dipastikan cutter yang kita gunakan itu tajam dan tidak berkarat. Ini sedikit saja. Oke. Sudah cukup, kita biarkan seperti ini. Kemudian ini juga kita memotong sedikit bekas kelapanya. Step berikutnya, saya masukkan ini secara perlahan tapi tidak boleh dipaksakan agar tidak stres. Kita ikutin bentuknya, teman-teman. Ini sangat bagus sekali. Saya menggunakan tali ini. Kemudian kita masukkan ke dalam sini akarnya, perlahan-lahan ikutin keinginan kita seperti ini teman-teman ya. Masukkan sabuk kelapanya di dalam. Kemudian tanah aslinya agar tidak stres. Seperti ini teman-teman. Nanti kita lihat lagi posisinya biar lebih bagus dari semua sisi ya, dari kiri, kanan, dan seperti ini. Untuk proses berikutnya nanti daun-daunnya juga kita akan mengarahkan dia lebih ke kanan ya, jadi dia lebih seimbang dan balance teman-teman. Ketika kita melihat dari sini dia agak miring, bagaimana caranya? Ada proses-prosesnya, itu pelepah kita lebih banyak menyayat yang di sebelah di sini sehingga tunasnya itu akan mengembang ke posisi yang lebih aman. Berarti dia akan mengarah ke posisi sebelah kanan teman-teman. Oke, proses penyiramannya secara perlahan agar semua media basah. Step berikutnya saya akan coba menggunakan yang aslinya, tapi kayaknya agak susah teman-teman
karena posisinya tidak cukup dan ini batok aslinya lebih besar, saya akan mencoba menggunakan batok yang lebih kecil seperti ini. Nanti kita juga akan lihat. Oke, ini juga kurang begitu bagus ya teman-teman, agak kaku ya. Buat teman-teman yang punya ide atau kelihatannya bagus bagaimana nanti, oke, buat teman-teman yang mau ngasih saran boleh kita menggunakan batok atau tidak ya, nanti komen di bawah teman-teman. Dan sebelumnya terima kasih atas apresiasi teman-teman semua yang sudah mau membantu memberikan saran kepada saya. Oke, mungkin kita tarik lagi dikit. Nah, seperti ini. Atau sebaiknya kita biarkan saja seperti ini teman-teman. Jadi kelihatannya lebih berumur, lebih tua karena dia sudah tidak menggunakan batok kelapa. Ya, buat teman-teman yang punya saran komen di bawah. Nanti saya akan mempertimbangkannya teman-teman. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu. Nanti saya akan lanjutkan di proses berikutnya. Karena di sini saya juga tidak mau terlalu banyak menyayat atau melepas serat-serat ini, karena ini sebenarnya rawan karena saya mengambil atau mengangkat akarnya tadi tanpa membawa media yang sudah terbiasa dengan media aslinya. Karena ketika kita menggunakan media baru, nah di sini dia akan sedikit stres teman-teman. Tapi minta doanya teman-teman, semoga dia tetap subur. Dan kalau misalnya dia semakin subur, saya akan ikut dalam pameran nanti. Oke teman-teman, sampai di sini. See you next video. Oh ya, dan sebelumnya juga saya ingin sedikit menggunakan pupuk tawon sedikit saja teman-teman, agar membantu. Ya, segitu aja udah cukup. Kemudian nanti saya akan menyiramnya kembali teman-teman. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Salam bonsai kelapa, pencinta kelapa, sehat selalu. Sampai ketemu di next video.